Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saat ini saya melaksanakan praktek mengajar dengan materi operasi hitung campuran bilangan cacat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sehat-sehat semua. Seperti mana biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Di sini Ibu tanyakan, tadi siapa yang cepat duluan sampai ke sekolah? Siapa itu? Ibrahim. Oke, Ibrahim. Coba Ibu suruh untuk memimpin doa. Oke kan anak sekalian, gimana siap-siap kalian semua? Semangat untuk belajar? Oke, kalau kalian semangat untuk belajar, nah sekarang tunjukkan tanda semangat belajarnya. Oke, berarti kalian semangat semua untuk belajar. Kalau kalian semangat belajar, Ibu juga semangat untuk mengajar kalian. Pancasila sebagai lambang negara kita, marilah kita untuk sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat untuk menyanyikannya, ya. Anak-anak sekalian, Ibu udah melihat kesemangatan kamu mau belajar. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Adapun pelajaran kita pertama hari ini adalah yaitu operasi hitung campuran bilangan cacat. Nah, yang lewat kita sudah mempelajari tentang apa pelajaran kita yang lewat. Anak-anak ada yang masih ingat? Nah, itu penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Nah, kalau bilangan positif dan negatif itu adalah yaitu disebut namanya bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan cacat. Bilangan cacat itu adalah bilangan yang disebut juga bilangan asli. Bilangan cacat itu juga bukan bilangan negatif. Nah, jadi kalau pada bilangan bulat yang lewat kita mempelajari yaitu adanya bilangan negatif dan bilangan positif. Sekarang bilangan cacat itu adalah bukan bilangan negatif. Berarti bilangan cacat itu adalah bilangan positif. Nah, jadi anak-anak sekalian, kamu dapat belajar ini apabila kamu nanti belajarnya dengan semangat. Apabila kamu mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak mengikuti pelajaran ini nanti dengan sungguh-sungguh, maka kamu tidak dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Nah, jadi untuk itu, sebelum kita lanjutkan pelajaran materi kita berikutnya, Ibu mengharapkan kepada kamu semua supaya sungguh-sungguh untuk menerima pelajaran materi yang Ibu sampaikan nanti. Yaitu materi kita tentang operasi hitung bilangan yaitu operasi hitung campuran bilangan cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilma warzuqni fahma. Langsung saja kita berbicara tentang bilangan cacat. Karena kita ingin belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacat. Kita harus tahu apa itu bilangan cacat. Ya, jadi bilangan cacat itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi tidak ada yang negatif, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Bilangan aslinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tinggal ditambahin dengan 0. Dan
Dan tadi yang seperti yang saya bilang, bilangan cacat ini selalu tidak bertanda negatif, berarti semuanya positif. Nah, jadi bilangan cacat itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang aturan operasi hitung campuran. Nah, sekarang perhatikan di sini ada tangga. Tangga ini ada menunjukkan yang mana operasi yang lebih kuat. Yang pertama, yang lebih kuat ini nanti yang kita operasikan terlebih dahulu. Ada yang berada di dalam kurung, dengan perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Nah, jadi untuk yang berada di dalam kurung, ini operasi yang berada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian urutan selanjutnya perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Tapi tetap yang paling pertama dikerjakan kalau misalnya ada yang berada di dalam kurung, maka itu yang dikerjakan di dalam kurung. Baru urutan terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan setelah mengerjakan operasi perkalian atau pembagian. Nah, terus kalau misalnya sama-sama kuat, misalnya ada perkalian dengan perkalian atau perkalian dengan pembagian, maka yang dikerjakan itu adalah yang paling kiri, yang paling kiri. Kalau misalnya penjumlahan dengan penjumlahan, pengurangan atau pengurangan dengan penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Langsung ke contoh. Ya, ini ada 325 tambah 75 kurang 50 sama dengan. Kita lihat dulu ya. Di sini ada dua tanda, yaitu tanda berapa saja di sini? Iya, penjumlahan dan pengurangan. Jadi kata tadi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya, ya. Berarti kalau operasi hitung itu sama kuat, yang terlebih dahulu dikerjakan yang sebelah kiri. Oke, kita lanjut perhatikan masing-masing videonya. Nah, ini ternyata operasi itu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini posisinya sama ya, sama-sama kuat. Nah, sama-sama kuat, maka kita operasikan terlebih dahulu yang paling kiri. Nah, ini 325 tambah 75. Dapat 325 tambah 75. Betul. Bukan anak? Betul. Itu adalah 400. Nah, sudah 400, kemudian ini ya. Tinggal kita lanjutkan. 400 kurang 50. Itu hasilnya. Betul. 350. Lanjut kita kedua. 300 bagi 25 kali 50 sama dengan, kita lihat ini sama-sama kuat, pembagian dan perkalian sama-sama kuat, makanya kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri 300 dibagi 25, berapa 325? Betul, 12 kali ya, kali 50 ya, 12 kali 50. Oke, jadi udah sama kita yang tadi. Di sini ada dua operasi hitung. Yang pertama ngapain dia? Pembagi. Yang kedua adalah perkalian. Ingat, perkalian dengan pembagian sama kuatnya. Berarti kalau kita jumpai dalam soal tersebut ada terdapat pembagian, ada perkalian, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yaitu sebelah mana? Sebelah kiri. Karena pembagian dengan perkalian itu sama kuatnya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, perhatikan. 50 itu sama dengan, ya betul, 600. Kita lanjutkan ke contoh 3. 300 tambah 30 bagi 5 sama dengan. Nah, sekarang kita lihat dari urutannya. Oh, ini ada pembagian ya, pembagian, makanya kita operasikan terlebih dahulu. Ada jumlah dan pembagian. Oh, yang dibuat ini ya, pembagian lebih dari jumlah. Maka kita operasikan terlebih dahulu adalah 30. Ini dulu ya, 30 dibagi 5. Hasilnya berapa? Ya, benar, 6. Hasilnya 6. Selanjutnya berarti 300 tambah 6. Ya, betul, 306. Atau selanjutnya, contoh 4. 300 bagi 25 tambah 75, ini dalam kurung ya. Kita lihat nih. Ya, ini di dalam kurung, yang dalam kurung ini yang paling kuat ya. Ini yang kita operasikan terlebih dahulu. Walaupun 25, tapi dia berada di dalam kurung, maka ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita kerjakan terlebih dahulu berarti ini ya. 25 tambah 75 itu sama dengan 100. Tinggal 300 bagi 100 sama dengan 3. Gampang ya. Ya. Nah, jadi udah sama-sama kita melihat tadi tayangan video yang ibu tayangkan. Jadi dalam tayangan video tadi itu adalah kita cara untuk bagaimana mendapatkan yaitu hasil daripada operasi hitung campuran. Udah paham semuanya? Nah, jadi yaitu yang pertama yang harus kita ingat untuk mengerjakan soal campuran, soal operasi hitung campuran itu, yang pertama yang harus kita ingat adalah apabila ada tanda yang di dalam kurung, maka
tanda yang di dalam kurung itu terlebih dahulu kita kerjakan. Yang berikutnya, kalau kita jumpai adanya tanda kali dan bagi, maka tanda kali dan bagi itu terlebih dahulu kita kerjakan daripada tanda tambah dan kurang. Nah, kalau kita jumpai nanti tanda operasi hitung yang serupa, yang sederajat, atau yang yaitu yang sama tingginya, yaitu kalau misalkan perkalian dengan pembagian itu sama, sederajat dia. Pengurangan dengan penjumlahan itu sederajat. Jadi kalau kita jumpai nanti operasi hitung yang sama dan sederajat itu, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yaitu yang sebelah kiri dulu kita kerjakan. Sebelah mananya? Nah, yang sebelah kiri, yaitu untuk memudahkan kita pengerjaannya. Jangan salah ya, jangan lagi nanti ada yang kelupaan ya, karena untuk operasi hitung campuran itu ada peraturannya. Kita tidak bisa sembarangan untuk mencari hasilnya. Ada peraturannya tersendiri. Jadi untuk ini ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung? Sebelum ibu mengasihkan nanti soal-soal kepada kamu, coba ada yang mau bertanya, silakan. Mana yang tidak jelas? Suryani udah jelas? Ada yang belum jelas? Iya, coba Pak Dila. Tanyakan mana yang belum jelas. Tentang apa Pak Dila? Tentang perkalian. Oke. Sekarang kamu perhatikan. Perkalian dan pembagian itu sama tingginya, sama derajatnya, ya. Kalau nanti dalam operasi hitung campuran itu, tadi kan operasi hitung campuran itu dia dalam satu soal itu ada 2 atau 3 operasi hitung. Misalnya ibu buat contoh seperti ini ya. Nah, dalam perkalian misalnya 3 dikali 5 ditambah 7. Ya, kalau kita jumpai soal yang seperti di sini, untuk supaya kamu mudah mengingat cara operasi hitung campuran ini, baiklah kita menyanyikan bersama-sama operasi hitung campuran. Ya, perhatikan teks yang ibu tulis di depan. Nanti selesai nanti pelajaran, kamu boleh nanti menulisnya. Nah, coba kita dengan semangat ya untuk menyanyi bersama-sama, yang mana tujuannya nanti supaya kamu lebih cepat mengingat pelajaran kita pada hari ini. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Yang semuanya hanya kerjakan lebih dulu bagian dalam kurung, kedua kali bagi bagikan lagi hitung operasi campuran, kerjakan lebih dulu bagian dalam kurung, kedua kali bagi bagikan tambah kurang, dari kiri lalu ke kanan. Jadi dari nyanyian kita ini kita dapat mengetahui bahwasannya operasi hitungan campuran itu adalah satu soal. Yang dimaksud dengan operasi hitung campuran itu adalah dalam satu soal itu terdapat beberapa operasi hitungan, atau dengan kata lain dalam satu soal itu terdapat lebih dari satu operasi hitungan. Operasi hitung itu tahu kamu semuanya apa yang dikatakan dengan operasi hitung? Apa yang dimaksud dengan operasi itu? Yaitu pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, jadi itulah yang dikatakan dengan operasi hitung. Jadi nanti dalam pengerjaan soal nanti, di sana kita dapatkan campuran. Yang dikatakan campuran itu dalam soal itu nanti ada kita lihat 2 atau 3 operasi hitung. Dalam satu soal itu nanti ada kita lihat pembagian, ada kita jumpai penjumlahan, ada pula kita jumpai nanti pengurangan. Jadi cara untuk memudahkan menghitungnya itu ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah apabila dalam operasi hitung campuran itu kita jumpai tanda yang dalam kurung, maka tanda yang dalam kurung itulah terlebih dahulu kita kerjakan. Yang kedua, apabila dalam operasi hitung itu kita jumpai tanda kali dan tanda bagi, maka tanda bagi dan tanda kali itu terlebih dahulu dikerjakan. Yang berikutnya, apabila dan apa jelas? Nah, di dalam soal ini ada 2 operasi hitungnya, yaitu apa saja? Penjumlahan dan pembagian. Jadi pembagian ini lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu yang mana Ibrahim?
pembagian, yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5. Tanda tambahnya penjumlahan kita pindahkan, baru kita tulis 10. Berarti sama dengan 15. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jadi, tentang ingat kalau pengurangan itu bagaimana? Siapa kawan pengurangan itu yang sederajat? Penjumlahan, ya. Kalau pengurangan itu sama derajatnya dengan penjumlahan. Jadi, kalau kita jumpai pada satu soal ada dua tanda operasi hitung yang sama, yaitu penjumlahan dan pengurangan, maka kita dahulukan yang sebelah kiri. Nah, contohnya begini ya. Coba perhatikan. Berapa? Coba perhatikan Nastawi. Di sini ada kita lihat tanda pengurangan dan tanda penjumlahan. Ada dua tanda operasi hitungnya. Jadi kalau kita jumpai soal yang seperti ini, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan yang mana? Yaitu sebelah kiri dulu. Yang mana itu dari sebelah kiri? Iya, sama dengan berapa? Yaitu 40 dikurang 10 sama dengan 30. Kemudian ditambah dengan 13 sama dengan 43. Inilah dia tentang pengurangan. Ada lagi bagaimana? Ada paham semuanya? Ada? Yang belum bertanya lagi? Ada lagi yang belum paham? Kalau nanti kalian udah paham semua, Ibu akan mengkasihkan soal-soal yang untuk kamu kerjakan. Ada yang belum paham lagi? Ya, silakan. Oke, tanda yang dalam kurung. Bagaimana itu Bu mengerjakan tanda yang dalam kurung, ya kan? Nah, sekarang Ibu kasih contoh tanda yang dalam kurung. Misalnya seperti ini. Ada yang dalam kurungnya? Ada Bu. Ya. Nah, jadi tanda yang seperti ini, ya, tandanya seperti ini. Di sini tandanya ada sama. Hah? Nah, ini kali ya, tanda kali. Perhatikan. Nah, jadi kita lihat di sini tanda perkalian. Ingat, tadi perkalian itu derajatnya lebih tinggi, ya. Tetapi karena ada yang di dalam kurung, maka yang di dalam kurung itulah yang terlebih dahulu kita kerjakan. Yaitu berapa yang di dalam kurung? 4 tambah 16. Sama dengan berapa? 20. Kemudian perkaliannya berapa? 15 kali 20. Maka hasilnya adalah 300. Ya. Nah, udah jelas semuanya? Nah, jadi kalau sudah jelas semuanya, sudah paham semuanya, biar supaya ibu kasih kamu untuk mengerjakan soal-soal yang udah ibu sediakan. Tak ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, karena sudah jelas semuanya, maka ibu akan memberikan soal-soal ini kepada kamu semua. Sekalian ibu mau melihat kemampuan kamu. Buat nanti nama kelompoknya masing-masing ya. Udah? Ya, udah. Nah, cara mengerjakannya adalah dikerjakan cara berkelompok ya. Kalau pengerjaan cara berkelompok ini, ibu minta kepada siswa yang sudah paham memberi masukan kepada siswa yang belum memahami, atau kepada siswa yang belum paham itu jangan segan untuk bertanya kepada temannya yang sudah paham. Dan teman yang sudah paham itu jangan pula merasa tidak mau berbagi dengan temannya. Nah, sekarang coba kerjakan sama-sama. Ayo sama-sama kita kerjakan. Teman-teman yang belum mengetahui, tolong dibantu. Ini sudah dikerjakan? Nah, ya, ada yang mau menentukan? Nomor berapa itu? Ya, hasilnya Usahakan soal-soal yang ibu berikan itu mereka semua menjawabnya.
ya. Kalau ada merasa kesulitan untuk mengerjakannya, coba kamu hafalkan kembali nyanyian yang telah Ibu berikan tadi. Ya, sebab dengan nyanyian tadi itu untuk mempermudah kita untuk mengingat, untuk menyelesaikan soal operasi hitung campuran ini. Nah, jadi nanti kamu hafalkan nyanyian itu, tujuannya untuk mengingat, memudahkan kamu mencari hasil daripada yaitu operasi itu bilangan campuran ini. Sudah semuanya? Ketikkan dulu semuanya. Yang tiga kelompok dari mana? Coba sini. Coba yang tiga kelompok. Nah di sini kelompok pertama tadi udah mempresentasikan hasil dari yaitu operasi hitung campurannya. Nah untuk supaya memudahkan, di sini Ibu coba suruh dulu kalian yang kelompok 2, 3, dan 4. Sekarang kamu perhatikan dengan jawaban yang sudah kamu tulis. Coba kamu lihat jawaban kamu masing-masing. Sesuai atau tidak? Ada yang menjadi apa? Yang tidak sesuai? Yaitu nomor 10. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya? Udah dapat semua? Nah, sekarang perhatikan. Berapa? Berapa itu sebenarnya? Oke, coba. Perbaiki. Nah, 215. Nah, sekarang untuk kelompok lain coba kamu perhatikan, sesuaikan dengan jawaban kamu yang sudah kamu kerjakan. Sesuai? Ada yang berbeda? Nah, kalau begitu, kalau semua udah sesuai, coba kalian duduk. Udah? Nah, jadi inilah jawaban, yaitu tentang soal-soal ya operasi hitung campuran. Ya, berarti dengan jawaban kamu di sini, Ibu lihat kalian itu memang sudah betul-betul memahaminya. Nah, jadi kalau memang kalian sudah betul-betul memahaminya, nanti di rumah kamu kerjakanlah lagi, kamu ulang lagi pelajaran itu supaya kamu lebih memahaminya lagi. Nah, jadi baiklah anak-anak sekalian, karena kamu sudah dapat memahami dengan benar, maka di sini Ibu ingin kembali bertanya kepada kamu. Ya, karena Ibu udah yakin kamu ini udah paham semuanya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kita buat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini adalah apa materi pelajaran kita pada hari ini? Iya, operasi hitung campuran bilangan kaca. Coba dulu, Mika. Apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Yaitu operasi hitung campuran. Ada pengertiannya? Yang pertama, iya. Yang kedua, Mika? Iya. Yang berikutnya ketiga. Iya. Kalau ada tanda yang serupa, maka tanda yang sebelah. Oke, jadi coba dulu sama-sama perhatikan. Coba untuk mengerjakan operasi hitung campuran ini adalah dengan cara pertama, yaitu apabila ada dalam satu soal kita jumpai tanda kurung, maka yang kita kerjakan adalah tanda yang di dalam kurung. Walaupun tandanya yang lain itu misalnya ada perkalian, di dalam kurung itu hanya penjumlahan, maka yang di dalam kurunglah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian tanda bagi dan tanda kali itu lebih tinggi derajatnya daripada tanda penjumlahan dan pengurangan. Apabila dalam soal itu kita jumpai adanya tanda pembagian, adanya tanda penjumlahan, maka tanda yang telah kita kerjakan, tanda yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah tanda apa? Tanda perkalian, ya, karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Kalau adanya tanda pada soal itu kita lihat tanda penjumlahan, ada tanda pengurangan, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Maka tanda yang kita kerjakan apa dia? Yaitu tanda yang berada di sebelah kiri. Nah, sampai di situ macam mana? Udah
Sudah paham semuanya? Sudah tahu semuanya? Nah, baiklah anak-anak sekalian, kalau kalian sudah tahu apalah yang manfaat yang kita dapatkan pelajaran kita sehari-hari ini. Apalah tujuan kita belajar? Kalau mendapatkan ilmu dan mendapatkan cara penyelesaian nomor. Nah, jadi baiklah anak-anak sekalian, karena kalian sudah dapat mengerjakannya dengan baik, dapat mengerjakan soal-soalnya dengan baik semua, maka kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita yang akan datang yaitu mengerjakan PR ya. PR yang ibu kasihkan itu supaya kamu kerjakan. PR yang kamu kerjakan ini nanti tolong minta bantuan dengan orang tua di rumah bagi yang belum memahaminya. Atau kita bantuan dengan kawan-kawanmu yang sudah mengetahui. Ibu harapkan kepada teman-teman yang udah paham, maulah berbagi kepada teman-teman yang belum paham ya. Jangan nanti karena dia sudah paham lalu dia tidak membagi sama temannya. Ya, jadi saling berbagi ya Nugi. Nah, jadi itulah manfaatnya kita belajar bersama, yaitu saling berbagi. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa. Sebelum kita membaca doa, tolong bukunya disimpan semuanya. Ya, simpan semuanya. Udah. Hari ini coba kami mintakan kepada temanmu Najrib untuk memimpin doa. Baiklah anak-anak sekalian, karena kalian sudah paham semua tentang operasi hitung campuran ini, maka siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, nanti tunjuk tangan, dia boleh pulang. Perhatikan pertanyaan. Sudah? 4 dikali 5 ditambah 3 sama dengan? Mau dapat rumah? Ibu kasih soalnya pertanyaan bagus. 50 dikali 2 dikurang 25. 30 dibagi 5 ditambah 7. Nanti 13 kurang. Perhatikan, apa yang disebutkan? Yang berikutnya 20 dikurang 10 dikali 5. 20 dibagi 5 ditambah 7. Terakhir 30 dikurang 5 ditambah 10. Karena semuanya